semuanya, balik lagi di channel aku. Namaku Valencia and this is Story by Valencia. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya kalian bisa mengatasi writer's block. Jadi kalau kalian masih penasaran, just keep on watching. Buat kalian yang masih belum tahu aku, kenalin, namaku Valencia dan aku udah ditulis di Wattpad sekitar 5 tahun. Aku ada 2 account di sana. Yang pertama adalah Celestial X Cross. Itu yang aku buat waktu aku berumur 14. Kemudian yang sekarang aku lagi pakai adalah Gabriel Valencia. Dan aku ada info penting karena aku baru aja bikin lagi 1 account baru di mana di situ ada cerita-cerita aku dalam bahasa Indonesia. Namanya adalah Story by Valencia. Jadi kalau kalian nonton video ini dan kalian suka cerita bahasa Indonesia di Wattpad, kalian harus cek cerita aku dan follow account aku yang ini, oke? Oke, jadi sekarang kita mulai aja. Tips pertama dari aku untuk mengatasi writer's block adalah kalian buat dulu outline dari cerita kalian. Kenapa? Outline ini akan sangat berguna ketika kalian membuat cerita kalian. Karena dengan adanya outline ini, kalian udah tahu gimana cerita kalian akan mulai, konflik apa yang akan ada di tengah cerita kalian, dan bagaimana cerita kalian nanti akan berakhir. Tanpa adanya outline, kalian akan lebih sering ketemu yang namanya creative block atau writer's block saat kalian membuat cerita. Maka dari itu, kalian harus buat dulu outline dari cerita kalian. Outline ini gak harus susah banget. Kalian hanya perlu tahu gimana cerita kalian mulai, konflik apa yang akan kalian pakai, gimana cerita kalian berakhir, karakter apa aja yang akan jadi karakter utama dan karakter pendukung, terus gimana ciri-ciri khas mereka dan personality mereka, juga nanti apakah kalian akan pakai plot twist atau enggak dalam cerita kalian. Jadi tips pertama dari aku adalah kalian harus pakai outline untuk membuat cerita kalian. Oke, jadi kita lanjut aja. Tips kedua dari aku adalah kalian gak mau bikin terlalu banyak konflik. Kenapa? Karena kalau kalian bikin terlalu banyak konflik dalam cerita kalian dan kalian baru mulai bikin cerita di Wattpad atau mulai menulis novel, nanti kalian akan bingung sendiri gimana caranya kalian menyatukan konflik-konflik itu menjadi satu cerita yang padu. Saran aku adalah ketika kalian baru mulai, kalian buat dulu 1 atau 2 konflik maksimal dan kalian bisa masukin plot twist di antara konflik itu daripada kalian bikin terlalu banyak konflik dan akhirnya kalian bingung sendiri gimana caranya kalian bisa nyatuinnya. Tips ketiga dari aku adalah kalian gak mau terlalu terpaku sama yang namanya skrip awal. Kenapa? Karena aku ngeliat banyak banget penulis yang saking perfeksionisnya mereka terpaku sama skrip awal. Nah, walaupun ini bagus untuk level tertentu, tapi ada beberapa kejadian dimana karena saking perfeksionisnya seorang writer mengikuti skrip awal mereka nggak fleksibel tentang cerita mereka sendiri. Akhirnya ketika proses menulis, mereka menemukan sesuatu yang nggak cocok sama apa yang udah mereka tulis, dan atau mungkin kayak aku, tiba-tiba kita dapat lagi ide baru untuk plot baru yang lebih bagus daripada plot kita sebelumnya. Tapi karena kita udah bikin detail dari awal dan kita terlalu terpaku sama itu, malahan nanti ketika kita berusaha masukin plot baru yang menurut kita lebih bagus, itu malah jadi nggak natural dan ceritanya malah jadi aneh. Maka dari itu aku tipe penulis yang lebih suka bikin outline aja, terus nanti detailnya aku masukin pas aku lagi nulis cerita. Menurut aku itu lebih efisien, walaupun cara ini tuh nggak buat semua penulis, karena ada juga penulis yang jago banget ngikutin skrip awal mereka terus hasilnya emang bagus. Tapi kalau kalian baru mulai, biasanya ini tuh bukan cara yang paling efektif. Maka dari itu aku saranin untuk kalian jangan terlalu terpaku sama skrip awal kalian dan kalian improvisasi ketika kalian menulis cerita. Tips aku yang selanjutnya adalah kalian mau cari inspirasi dari film, cerita, musik, ataupun karya orang lain, ataupun kalian bisa cari inspirasi dari hal-hal di sekitar kalian, seperti dari alam ataupun dari bangunan-bangunan yang kalian lihat sehari-hari. Kalau kalian suka traveling, biasanya kalian bakalan banyak nemuin inspirasi dari hal-hal yang kalian lihat selama kalian travel. Tapi kalau kalian tipe yang di rumah aja, itu kalian juga bisa nemuin inspirasi dari nonton film, baca cerita orang, lihat gambar-gambar di internet, atau dengerin musik dan sebagainya. Tapi ingat, ada perbedaan yang namanya mengambil inspirasi dan plagiarisme. Kalian udah tahu lah ya bedanya. Maka dari itu kita nggak boleh plagiat, dan ketika kita ngambil inspirasi, kita sebaiknya juga kalau kita bikin sesuatu yang publik, kita juga kasih tahu inspirasi kita itu berasal dari mana. Aku sendiri juga sering sih ngambil inspirasi dari hal-hal yang ada di sekitar aku, baik itu dari film, dari musik, ataupun dari baca-baca cerita orang.
Tapi aku nggak pernah yang namanya plagiat, karena ada perbedaan yang namanya plagiarisme dengan ngambil inspirasi. Mungkin nanti di masa depan aku akan ngebuat satu video antara perbedaan plagiarisme dengan inspirasi. Tapi kalian aku saranin untuk nyari inspirasi dan bukan untuk plagiat cerita orang. Oke, tips aku yang selanjutnya adalah kalian mau istirahat yang cukup. Lah, apa hubungannya istirahat yang cukup sama ngatasin writer's block? Oke, gini guys, kita sebagai penulis sering banget kita yang namanya terjebak sama deadline, terlalu pusing mikirin plot, terlalu gini, terlalu gitu. Tapi itu sebenarnya nggak bagus buat mentalitas kita, karena kita sebagai penulis juga butuh yang namanya istirahat. Otak kita akan bekerja lebih lancar ketika kita lagi santai atau kita lagi relax, ataupun ketika kita lagi mikirin plot dalam situasi yang nggak under pressure. Walaupun ada beberapa orang yang emang kerjanya lebih bagus kalau mereka under pressure, tapi secara umum, secara general, orang itu kalau lagi dalam pressure malah nggak bisa berpikir jernih. Aku salah satu tipe penulis yang kayak gitu. Maka dari itu aku saranin kalian sebagai penulis ataupun content creator apa aja, kalian jangan terlalu maksain diri kalian untuk nyelesain sesuatu sebelum deadline. Jadi kalian harus benar-benar ngatur waktu kalian supaya kalian masih bisa nyesain kerjaan kalian, tapi kalian juga masih dapat istirahat yang cukup. Oke, aku tahu mungkin ada yang dari kalian mikir, enak banget ngomongnya, gampang banget, gue kan banyak kerjaan gini. Tapi guys, menurut aku kita itu sebagai manusia udah dikasih waktu yang sama 24 jam sehari. Dan yang penting itu adalah kita bisa ngelakuin yang namanya time management. Karena aku sendiri anak DKV dan aku itu seorang penulis. Jadi aku tahu banget yang namanya punya banyak kerjaan dan yang namanya dikejar-kejar deadline. Tapi aku selalu ngatur waktu aku sehingga aku masih ada waktu untuk istirahat dan relaksasi. Jadi tips aku, kalian harus nemuin balance dari jadwal kalian sendiri. Gimana caranya kalian bisa ngelakuin seluruh kerjaan kalian dan tetap dapat istirahat yang cukup supaya otak kalian gak capek dan kalian akhirnya gak kena burn out. Oke, jadi tips aku selanjutnya adalah kalian harus istirahat yang cukup dan punya waktu untuk relaksasi. Oke, tips aku selanjutnya adalah kalian mau menemukan plot baru saat kalian melakukan aktivitas. Aku sendiri sering banget ngalamin hal ini, dimana aku menemukan plot baru atau kelanjutan ide dari cerita aku ketika aku melakukan aktivitas lain. Paling sering itu ketika aku mandi, ketika aku lagi relaksasi, atau ketika aku lagi main HP. Karena gak tahu kenapa otak aku tiba-tiba mikir aja ke cerita aku ketika aku melakukan aktivitas itu. Tapi buat semua orang, aktivitas yang memicu kreativitas mereka itu berbeda. Misalkan ada orang yang lebih kreatif ketika mereka lagi berada di alam, ada juga orang yang lebih kreatif ketika mereka lagi baca-baca buku, atau ketika mereka lagi diam aja nggak ngapa-ngapain, daydreaming. Kadang-kadang ide itu bisa muncul di waktu yang paling kalian nggak tebak-tebak. Asalkan otak kalian ketika kalian melakukan itu, kalian masih mikirin cerita kalian. Nanti ujung-ujungnya pasti nggak tahu gimana ceritanya bisa nemu sendiri ide itu. Percaya sama aku udah ngalamin hal ini sering banget. Jadi kalau kalian lagi kena writer's block atau creative block, kalian nggak usah terlalu takut banget, karena pasti banyak cara gimana caranya kalian bisa mengatasi hal itu. Oke, tips terakhir dari aku adalah kalian mau cari banyak pengalaman. Kenapa? Karena aku pribadi tipe penulis yang banyak banget plot dari cerita aku yang aku ambil dari pengalaman hidup aku sendiri atau inspirasinya dari kehidupan nyata aku. Ketika kalian banyak pengalaman, kalian akan lebih banyak hal-hal yang bisa kalian masukin ke dalam cerita kalian. Kalau kalian kurang pengalaman atau kalian tipe orang yang di rumah aja, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah ngapa-ngapain, kayak hidupnya flat-flat aja, itu kemungkinan kalian untuk bisa nulis cerita akan lebih kecil. Bukan yang nggak bisa, tapi cerita kalian biasanya akan lebih boring karena inspirasi kalian itu lebih dikit. Jadi kalian juga harus bersosialisasi dengan orang lain. Walaupun aku sendiri introvert, tapi aku juga suka berkomunikasi sama orang-orang dan ngambil inspirasi dari cerita-cerita mereka. Jadi tips aku selanjutnya adalah kalian harus cari banyak pengalaman dan kalian harus sering berkomunikasi dengan orang lain. Kalau nggak di dunia nyata, di online, tapi kalian harus hati-hati kalau di online karena banyak orang nggak bener juga di sana. Ya gitu, kalian bisa banyak dapat inspirasi dari pengalaman hidup dan komunikasi kalian dengan orang lain. Oke, jadi itu aja untuk video aku hari ini. Thank you so much for watching. Aku harap setelah nonton video ini kalian bisa nemuin inspirasi baru untuk ngatasin writer's block kalian. Kalau kalian emang suka video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe ke channel aku, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin suka konten yang sama. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Goodbye.